Semakin banyak cobaan menuju pernikahan Jeffrey dan Novia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini, Selasa 18 April 2023. Tapi kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Nah, di episode kemarin kita melihat kalau Pak Wijaya yang masih meragukan usaha Hakim untuk bisa mendekatkan hubungan Tami dengan mamanya Bu Indri. Di sisi lain terlihat sekali ya guys kalau kecocokan di antara Benjamin dan Rizka ini sebenarnya tidak terlihat nih, karena yang satu kalem, yang satu rusuh banget. Terlihat sekali dengan cara mereka berdua menghadapi masalah ya. Tapi kelakuan Rizka dan ketakutannya yang saat terjebak di lift rusak bersama Benjamin bikin Ben merasa bisa happy lagi nih. Padahal sebelumnya dia benar-benar patah hati karena tersakiti melihat Tami yang sayangnya sukanya sama Hakim dan gak akan membuka hati untuk lelaki lain. Berhasil mengobati patah hatinya Benjamin, Rizka akhirnya diajak oleh Ben untuk dinner nih guys, dan membuat Rizka merasa happy banget. Sesampainya di tempat latihan dance, Jeffrey dan Novia dengan malu-malu berdua tampak agak gugup nih untuk latihan dance-nya. Gemes banget ya, karena mereka sebelumnya tidak pernah latihan dansa. Kemudian Miranti pulang dan kaget nih saat Mbak Yayu bilang kalau Kinara sedang demam banget. Kinara mengeluh dan bilang kalau dia sedang pusing dan mau muntah. Mau diajak ke rumah sakit, awalnya Kinara nggak mau nih guys karena takut. Tapi karena Miranti cemas dan khawatir sama keadaan Kinara, Kinara jadi tetap akan dibawa ke rumah sakit. Di sisi lain Jonathan mengatakan setiap bertemu sama Naima hatinya selalu aja adem dan bikin hatinya juga tenang. Gemesnya Naima saat ngipasin Jonathan dan malah bikin adegan romantis nih di antara mereka berdua yang saling pegangan tangan. Naima jadi berpikir kalau dia sepertinya memang suka nih guys sama Jonathan. Wah, kapan ya kira-kira Naima dan Jonathan ini berlayar? Di perjalanan menuju rumah sakit, Miranti menghubungi Jonathan dan meminta Jonathan untuk menyusulnya ke rumah sakit. Jonathan langsung cemas nih sama keadaan Kinara dan tanpa pikir panjang dia langsung menyusul Miranti ke rumah sakit dan meninggalkan Naima di taman. Duh, gemes banget ya guys lihat Jeffrey dan Novia latihan dance. Bener-bener romantis dan Mimin gak rela nih kalau cerita cinta Jenov ini akan berakhir dengan kesedihan. Mimin gak rela kita semua patah hati nih. Walau banyak kejadian lucu juga nih saat mereka latihan. Sampai kaki Jeffrey sering keinjak sama Novia. Tapi karena memang jodoh dan saling cinta, tetap aja nih latihan dance-nya bikin kita baper di rumah. Banyak sekali yang ingin Jeffrey dan Novia ini bahagia. Dan pastinya kita semua gak rela ya kalau Novia ini akan kecewa sama Jeffrey nantinya. Ternyata Kinara harus diinfus nih guys. Dia sampai kabur dan malah makin sedih lagi nih melihat anak lain yang ketakutan yang dikuatkan sama kedua orang tuanya yang lengkap. Ada papanya lagi dan dia langsung nangis nih guys. Kinara benar-benar sangat merindukan sosok ayah yang bisa selalu melindunginya. Jonathan jadi sedih nih melihat kesedihan dari ponakannya ini dan akan menjadi pengganti papanya untuk menjaga Kinara. Karena ada Jonathan, Kinara jadi mau diinfus nih guys. Namun Jonathan marah kepada Arjuna karena ini semua adalah gara-gara Arjuna. Arjuna lah yang membuat Kinara tidak pernah merasakan kasih sayang seorang papa. Akhirnya latihan dance pun usai. Jeffrey mengantar Novia ke rumah. Novia berterima kasih kepada Jeffrey karena kebersamaan mereka 1 minggu ini benar-benar sangat indah dan Novia merasa ini semua seperti mimpi. Kebahagiaan Novia malah menambah beban lagi nih bagi Jeffrey. Jeffrey semakin merasa bersalah dan senyumannya pun juga terpaksa nih guys. Dia harusnya happy, tapi kebohongan ini masih tertahan dan membuat Jeffrey tidak sempurna nih kebahagiaannya. Dan Novia
memegang tangan Jeffrey kemudian mencium tangan calon suaminya. Duh, potek deh ya hati kita semua melihatnya. Kasian banget nih Novia dan Jeffrey ini. Kenapa percintaan mereka ini harus ada masalah berat seperti ini ya guys? Di sisi lain, Samsul pulang dan dia sangat berhati-hati karena dia sadar kalau supirnya Arjuna membuntuti dirinya. Dan setibanya di rumah, betapa kagetnya Samsul saat tahu cucunya dibawa ke rumah sakit. Dan dia langsung menghubungi Wiranti untuk menanyakan keadaan Kinara. Setelah tahu keadaan Kinara mulai membaik, kemudian Pak Samsul langsung kepikiran untuk menghubungi Miss Rizka secepatnya karena dia sudah mendapatkan nomor telepon Miss Rizka. Di sisi lain, Rizka happy banget nih guys diajak dinner sama Benjamin. Kemudian, Tami memenuhi undangan Hakim. Tami sampai lebih dulu di restorannya nih dan disusul oleh Bu Indri yang datang sendiri juga setelah Tami. Bu Indri tampak jutek banget nih guys sama Tami. Walau Tami dan Bu Indri merasa awkward berduaan tanpa Hakim. Ternyata Kinara bisa pulang karena hasil labnya juga nggak ada penyakit serius. Jonathan jadi berpikir Kinara memang butuh sosok seorang ayah. Dan Jonathan bilang ke Miranti kalau dia memutuskan untuk mengikuti rencana Miranti agar bisa memberikan pelajaran untuk Arjuna Wardana. Dan Miranti cukup kaget juga nih dengan keputusan Jonathan ini. Dia merasa nggak percaya, ternyata Jonathan mau mengikuti rencananya. Kemudian di sisi lain Tami memberikan hadiah untuk Bu Indri dan mengatakan itu adalah tanda terima kasihnya karena Bu Indri mau makan dengannya. Kemudian Bu Indri langsung berpikir kalau Tami ini anaknya perhatian juga nih. Tapi di sisi lain suujonnya masih ada nih guys. Indri masih ada kepikiran kalau Tami ini berbuat baik hanya untuk mencari mukanya saja. Dan ini semua dia lakukan agar Indri merestui hubungannya dengan Hakim. Kemudian sesampainya Hakim di resto, mereka langsung memesan makanan. Makanan yang dipesan sama Tami selalu diprotes sama Bu Indri. Karena secara tidak langsung dia khawatir dengan kesehatan Tami dan kandungannya. Namun Tami bukannya kesel nih guys, dia merasa bahagia. Karena selama ini gak ada yang marahin Tami demi kesehatan dan kebaikan Tami. Apalagi Tami gak pernah nih merasakan punya sosok orang tua yang benar-benar selalu perhatian nih sama dia. Sekalinya tahu orang tuanya siapa, malah dibuang dan tidak dianggap. Dan akhirnya makanan Tami dipilihin deh sama Bu Indri. Sesampainya di rumah, Jeffrey melihat papanya dan Brian sedang bermain. Dan Pak Arjuna menanyakan persiapan pernikahan Jeffrey untuk foto prewedding. Brian jadi pengen ikut foto prewedding nih guys, sama Jenov. Kemudian Arjuna memastikan kalau Jeffrey happy atau tidak nih dalam menjalani semua persiapan pernikahannya. Dan dia meminta Jeffrey untuk menikmati itu semua. Namun terlihat sekali ya guys kalau Jeffrey ini gak mau nikmatnya hanya sesaat saja. Kebahagiaan Brian membuat Bu Astrid jadi langsung berpikir nih, jika saja ya kalau tidak ada kejadian 19 tahun yang lalu, tentu kebahagiaan Bu Astrid akan seperti kebahagiaan Brian juga yang gak tahu apa-apa. Kemudian Jeffrey gak menyangka nih papanya terang-terangan menjebak Jeffrey seperti ini dan membuat Jeffrey harus mau gak mau menjalani semua rencananya. Kemudian Jeffrey pun menghubungi Novia dan membicarakan tentang foto priwet dan mengatakan kalau Brian pengen ikut saat mereka foto priwet nanti. Novia tentu seneng banget nih guys karena banyak sekali yang sayang sama Jeffrey dan Novia termasuk Brian. Novia juga nanyain nih apa keesokan harinya Jeffrey akan sibuk. Dan Novia juga mengingatkan Jeffrey untuk jangan berduaan lagi sama Olive nih. Karena Novia benar-benar cemburu nih guys sama Olive. Walaupun Jeffrey sudah memastikan kepada Novia dia tidak ada apa-apa dengan Olive, tapi tetap aja nih Novia benar-benar cemburu melihat kedekatan Jeffrey dengan wanita lain. Setelah mengintai Samsul seharian, akhirnya Dimas pulang dan melaporkan kepada Arjuna kalau Samsul tidak seperti merencanakan sesuatu. Namun ada keraguan nih guys di hatinya Arjuna.
Dia nggak bisa lengah dengan rencana Samsul ini. Di sisi lain usai mandi, Iksan mau minum yang seger-seger nih guys. Tapi dia mengurungkan niatnya untuk minum minuman pemberian Rizka. Dan di sisi lain Rizka yang sedang makan berdua dengan Benjamin nanyain tentang Tami. Dan Rizka merasa bahagia banget nih saat Benjamin mengatakan kalau dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Tami dan hanya berteman saja. Tiba-tiba Rizka happy banget nih guys mendengarnya karena merasa dia punya kesempatan untuk dekat dengan Benjamin. Namun di sisi lain melihat Benjamin menatap Rizka dan melap bibir Rizka yang belepotan makanan membuat Rizka happy banget nih. Namun ternyata tidak halnya dengan Iksan. Iksan benar-benar cemburu melihat kedekatan Rizka dan Benjamin. Kemudian dia juga patah hati dan mengurungkan niat untuk makan di kafe yang sama dengan Rizka dan Benjamin. Saat dinner, tiba-tiba Rizka dihubungi sama Pak Samsul. Dan Pak Samsul mengajak Rizka untuk ketemuan di hari Sabtu membicarakan tentang Kinara. Dan Rizka mau menemani Pak Samsul nih guys, dan harus menggunakan waktunya dengan baik walaupun Rizka curiga apa yang mau diomongin sama Pak Samsul ini. Karena Rizka bukanlah gurunya Kinara. Kemudian Tami berterima kasih karena Mama Hakim memilihkan makanan yang enak untuknya. Dan kemudian Mama Indri jadi kepikiran lagi nih sama Tami yang memberikan nama Saskia untuk anaknya. Bu Indri nanyain kepada Tami dia mendapatkan nama tersebut dari mana. Dan Tami langsung menjelaskan kalau dia mendapatkan nama tersebut dari internet. Dan artinya pun juga sangat bagus bagi Tami. Karena nggak mau mamanya bilang itu adalah nama pemberian mamanya untuk anak Novia dan Hakim jadi takut nih Tami jadi mengganti nama anaknya. Dan Hakim jadi langsung bilang deh kalau papanya menyuruh Bu Indri untuk cepat pulang agar Bu Indri tidak menanyakan tentang nama Saskia tersebut kepada Tami. Saat pulang Tami meminta izin Bu Indri untuk mencium tangannya Bu Indri nih. Walaupun Bu Indri tampak terpaksa ya guys. Tami merasa kalau Bu Indri ini sebenarnya punya sikap yang baik dan perhatian nih. Dia berharap Bu Indri bisa memberikan kebahagiaan untuknya ke depannya. Kemudian setelah itu Hakim menanyakan kepada mamanya nih tentang sikap Tami yang baik. Tapi Bu Indri tidak menjawab apapun dan memilih untuk pulang duluan sama supirnya. Di rumah Ivanka, dia tampak melihat kembali foto Tami waktu masih bayi, sebelum Tami dimasukkan ke panti asuhan. Bu Ivanka selalu kepikiran nih guys sebenarnya sama Tami. Bagaimana dia saat dewasa dan Bu Ivanka juga meminta maaf harus tidak menerima Tami sebagai anaknya. Namun tiba-tiba Olive mengajak Bu Ivanka untuk makan dan Bu Ivanka menyembunyikan foto kecil Tami ini. Nah, menurut kalian apakah nanti Olive penasaran dengan foto Tami tersebut? Sesampainya di rumah, Bu Indri membuka kado dari Tami. Dan ternyata itu adalah kerudung yang bagus banget yang disukai sama Bu Indri langsung. Seketika Bu Indri memuji seleranya Tami nih. Bu Indri merahasiakan dari Pak Wijaya juga kalau itu adalah pemberian dari Tami dan tidak berniat untuk mengamalkannya karena takut nanti Tami malah besar kepala nih. Waduh, mimpi lagi nih guys. Mimpi tentang pernikahan Jeffrey Novia yang sangat indah dan semua orang tampak berbahagia. Duh, bisa-bisanya ya Jeffrey melihat wali nikah Novia adalah Pak Harman, ayah kandung dari Novia. Dan di mimpi tersebut Pak Harman mengatakan kalau Jeffrey tega banget setelah membunuh dirinya malah sekarang menikahi anaknya. Yang membuat Jeffrey jadi terbangun dari mimpinya dan Jeffrey benar-benar cemas dan khawatir serta ketakutan dengan mimpi tersebut. Dia tak bisa kembali tidur, kepikiran tentang kebohongan ini, dan gak bisa menikahi Novia jika kebohongan ini masih tidak dia ungkap. Melihat Jeffrey mukanya kusut dari CCTV, Arjuna langsung menemui anaknya ini dan menanyakan perasaan Jeffrey sekarang. Dan apalagi yang dikhawatirkan nih sama Jeffrey anaknya. Arjuna mengatakan dia sudah menyiapkan semuanya yang Jeffrey inginkan, dan Jeffrey hanya bisa menikmati itu semua.
Kemudian Jeffrey mengatakan nih kepada papanya, dari awal dia itu ingin jujur dulu nih sama Novia. Baru deh dia berani memikirkan pernikahan. Itu pun kalau Novia memaafkan Jeffrey. Tapi Pak Arjuna capek nih, Jeffrey melulu memikirkan kejadian 19 tahun yang lalu. Jeffrey kasihan sama korban-korbannya Arjuna, yang menurut Arjuna semuanya bisa jadi saja baik-baik saja. Tapi di dalamnya Jeffrey mengatakan semuanya hancur. Novia terpaksa dibesarkan tanpa orang tua kandungnya. Pak Samsul dan keluarganya harus dicap sebagai keluarga mantan narapidana. Dan Jeffrey, anaknya sendiri, mentalnya hancur sehancur-hancurnya seumur hidup karena harus berbohong atas kejadian 19 tahun yang lalu. Padahal Jeffrey ingin sekali jujur sama Novia. Jeffrey menangis karena tak kuat menahan beban ini dan sudah lelah juga nih untuk berpura-pura baik dan sebenarnya tidak baik sama sekali. Pak Arjuna langsung menanyakan maunya Jeffrey ini apa nih, dan Jeffrey mengatakan dia akan mengatakan yang sejujurnya pada Novia tentang kejadian 19 tahun yang lalu. Tapi Pak Arjuna menghentikan Jeffrey dan mengancam Jeffrey membungkam Novia. Karena Jeffrey lah yang menciptakan Novia sebagai musuhnya Arjuna. Dan Arjuna akan membungkam Novia dengan cara Arjuna sendiri. Bisa jadi saja Arjuna ini akan membungkam Novia dengan cara mengancam nyawa Novia dan keluarganya nih jika Jeffrey nekat membocorkan semuanya pada Novia. Namun Jeffrey berusaha untuk mengancam papanya balik dengan tidak membiarkan papanya melakukan itu semua kepada Novia. Tapi bukan Arjuna nih guys namanya kalau tidak berusaha meyakinkan semua orang dan melancarkan rencananya. Arjuna yakin kalau Jeffrey ini tidak akan berani melawan Arjuna dan makin mengancam Jeffrey nih dan akan menghancurkan Novia serta keluarganya. Hal ini membuat Jeffrey langsung takut dan khawatir sama keadaan Novia. Arjuna ini sangat yakin nih guys, tak akan berani nih Jeffrey untuk main-main dengan Arjuna karena cinta Jeffrey pada Novia itu luar biasa besarnya. Dan tiba-tiba Novia langsung nelfon Jeffrey di malam itu. Dan ternyata Novia tiba-tiba mimpi buruk nih tentang Jeffrey, makanya dia langsung nelfon Jeffrey. Emang namanya takdir dan jodoh ya guys. Jenov emang sama-sama merasa punya ikatan batin yang sangat kuat nih tentunya di antara mereka berdua. Jadinya Jeffrey gak berani untuk mengambil resiko karena takut Novia kenapa-napa oleh papanya. Satu-satunya usaha Jeffrey sekarang hanyalah memastikan Novia bahagia. Walaupun bisa jadi nanti Jeffrey harus hancur kehidupannya. Duh, begini amat ya guys cintanya Jeffrey pada Novia. Terharu juga nih melihat usaha Jeffrey segitunya karena gak mau Novia tidak bahagia. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini. Menurut kalian dengan cara apa nih Jeffrey akan bisa membahagiakan Novia? Walaupun dia mungkin bisa jadi saja akan hancur nih kehidupannya dan bisa jadi nanti Novia akan sedih karena melihat Jeffrey yang menjadi korban atas kejahatan papanya. Udah gak sabar banget ya nontonnya, oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.